Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Nama saya sendiri adalah Nur Hapipah dari kelas akuntansi B dengan NIM 0502192043. Adapun pengertian job order costing yaitu adalah job order costing atau biaya berdasarkan pesanan adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan dan dapat digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam-macam produk selama periode tertentu. Selain itu, juga dapat digunakan pada perusahaan jasa. Job order costing juga merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Biaya ini bisa dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan, dan biaya dihitung secara individual dan masing-masing pekerjaan. Kunci dari perhitungan biaya ini adalah biaya harus dipisah antara suatu pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan lainnya dan menyebabkan pemisalannya jelas, jadi bisa ditelusuri dengan baik. Adapun manfaat job order costing, yang pertama adalah menentukan harga jual. Yang dapat diartikan adalah perusahaan bisa menentukan harga jual berapa yang sesuai, karena dari awal biaya produksinya sudah ketahuan dengan jelas. Jadi, biaya produksi bisa digunakan sebagai acuan penentuan harga jual, sehingga keuntungan yang didapatkan bisa disesuaikan dengan biaya produksi tersebut. Selain itu juga bisa menghindari persaingan dengan mematoknya harga sesuai harga pasaran. Yang kedua, bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. Biaya ini akan mengetahui berapa besar biaya produksi yang dihasilkan dari besarnya biaya pesanan. Dengan begitu, perusahaan akan mengetahui berapa biaya produksi yang dibutuhkan, apakah modal yang tersedia sudah tercukupi. Apabila modal dirasa terlalu jauh dan tidak dapat mengcover pesanan yang dibutuhkan, maka perusahaan bisa menentukan apakah ingin menerima atau menolak pesanan tersebut, namun berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, memantau penerapan biaya produksi. Perusahaan juga bisa memantau biaya produksi melalui tracking yang jelas berdasarkan pesanan yang ingin dibuat nantinya. Jika dirasa ada biaya produksi yang tidak sesuai dengan perhitungan, maka bisa langsung dicari apakah kesalahannya. Penerapan biaya produksi yang baik juga dapat membantu pengusaha dalam memperhitungkan hal lainnya seperti efektivitas waktu kerja. Yang keempat, pemisahan keuntungan yang jelas. Ketika hasil penjualan sudah didapatkan, pengusaha bisa langsung mengkelompokkannya menjadi laba, namun sebelumnya itu ada baiknya kita memisahkan dulu dengan cara mengurangi keuntungan yang didapat dengan biaya produksi yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan begitu, pemisahan keuntungan menjadi lebih jelas dan bisa menjadi tolak ukur apakah pesanan yang didapat sudah memberikan keuntungan atau belum. Yang kelima, dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan.
seperti penambahan sebelumnya terkait dengan pemisahan keuntungan yang jelas bisa menjadi tolak ukur. Dengan begitu, perusahaan menimbangkan setiap penyelesaian pekerjaan berupa keuntungan yang didapati, sehingga dengan begitu menjadi tolak ukur juga apakah perusahaan mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Jadi, sekalian sebagai laporan keuangan secara tidak langsung. Di sini, saya juga akan menjelaskan cara penerapan job order costing. Agar bisa mendapatkan semua manfaat job order costing di atas, perusahaan perlu menetapkan cara penerapan yang baik. Dalam hal ini, perusahaan bisa menerapkan hitungan produk atau jasa manakah yang sesuai dengan biaya produksi yang digunakan. Dengan begitu, perusahaan bisa menganalisis, menerapkan apakah biayanya sudah sesuai atau belum. Mengetahui cara penerapan tersebut bisa membantu pengusaha terhindar dari kerugian. Langkah penerapan selanjutnya adalah dengan memilih alokasi biaya yang digunakan pada pengalokasian biaya tidak langsung ke pekerjaan atau disebut juga dengan biaya manufaktur tidak langsung. Dengan begitu, ada identifikasi atau rekognisi dana-dana tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Penerapan lanjutnya juga bisa dihitung dengan menghitung tarif per unit dengan setiap dasar distribusi, sehingga dana yang ada, dana ini digunakan untuk membagi biaya tersebut ke biaya yang lain. Biaya yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Terakhir, tentu dengan mengenali atau mengidentifikasi biaya langsung yang dibutuhkan dalam biaya produksi. Itulah tadi pembahasan seputar job order costing yang secara sederhana merupakan metode perhitungan dengan menghitung biaya pesanan dan membebaskan ke produksi. Dengan begitu, pemisahan keuntungan modal yang menjadi lebih jelas, sehingga sekarang penting untuk memulai pemisahan keuntungan dan modal akan menjadi lebih jelas, sehingga sekarang penting untuk memulai menerapkan metode ini agar perusahaan bisa lebih teratur dalam hal pengaturan dana. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh dari penerapan biaya produksi tiap pesanan atau job order costing. Contohnya itu CP Kayu Jati menerima pesanan 10 set meja dan kursi seharga Rp100.000. Harga produk pesanan tersebut terdiri dari harga bahan, upah langsung, dan harga faktur overhead sebesar Rp80.000. Sehingga laba bruto atas pesanan 10 set meja kursi tersebut sebesar jumlah penjualan berdasarkan pesanan itu Rp100.000, harga pokok berdasarkan pesanan Rp80.000, sehingga mencari laba bruto atas pesanan 10 set meja kursi tersebut itu dikurangi jumlah penjualan berdasarkan pesanan dikurang dengan harga pokok berdasar pesanan, itu dapatlah laba bruto berdasarkan pesanan sejumlah Rp20.000, sehingga harga pokok setiap set meja kursi sebesar 8 juta atau 80.000 dibagi 10, sedangkan laba setiap set meja kursi sebesar 2 juta atau 20 juta dibagi 10.